minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu kafir, ketahuilah maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain kecuali kepada Tuhanmu lah kembalimu. Lalu Dia berikan kepadamu agar apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Jika kamu kafir, jika kamu kafir, Allah tidak perlu imanmu, ya. Jika kamu beriman, Allah bersyukur, ya. Seseorang tidak berdosa, seseorang jadi dosa nggak bisa dilimpahkan ya Bu ya. Ah ini dosanya nanti orang tua kita berdosa, kita dosa enggak ya. Dosa masing-masing dari hasil perbuatan. Kan kadang-kadang ada yang gini nih. Oh, saya tadi diomongin baca dosa orang dosa atau enak kan gitu mah. Saya ngomongkeun orang. Saya ngomongkeun orang. Supaya dosa naleungit. Enggak ya. Jadi dosa tadi di sini apa? Dia meridhoi kesyukuranmu. Seorang berdosa tidak memikul dosa orang lain, ya. Jadi dosa tanggung masih nggak bisa karena suami itu ya, atau karena orang tua kita berdosa, enggak ada dosa turunan, ya nggak ada karma turunan, nggak ada karma. Kecuali ku sabar menemu jadi nambah pahalanya. Misalkan kita didolimi orang. Nah, itu penghapus dosa, penebus dosa. Kita dizolimi orang, Tidak membalas. nah 545 itu coba lihat, ya. Kalau kita ingin amalan kita dihapus, salah satu caranya prosesnya ini nih. Jadi amalan kita, bukan amalan, dosa kita bisa dihapus dengan cara ini ya. Bukan amalan dosa. Jadi dosa-dosa kita bisa dihapus dengan cara gini. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat 5 ayat 45. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, Boleh membunuh lagi nggak? Boleh. Terus mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah yang orang-orang zalim. ibu kalau dicolok matanya cok lagi. Ibu nggak dosa. Nah, tapi nggak dapat pahala. Jadi pas we Tabok lagi. Silih balas boleh, kalau belum boleh. Satu kali boleh impas. Tapi ibu nggak dapat pahala. Tapi kalau ibu saya colok matanya sampai berdarah, dia nggak bales, maka penebus dosa bagi dia. Nah itu namanya melepaskan hak kisos, melepaskan hak balas, ya. Jadi orang terjeki, jolim, kita nggak balas titik. Itu bener dosananya. Si kani ngurangan. Penebus dosa. Penebus dosa. Jadi misalkan nih, saya jahat nih Mak Adah nih. Si Adah ku saya teh geus dibully, geus misalkan mun aya naon teh saya teh dirusakeun bukuna, bajuna disoekeun misalkan ketemu teh. Nah, dia enggak balas. Dia tetap berbaik, ibu bade ka mana? Ibu diantar mun misalkan gitu. Nah, bagi dia penebusan dosa. Tidak membalas kejahatan. Bukan naif. Bukan. Ada perintahnya ini, ada referensinya. Jadi melepaskan hak kisos. Nah, coba aja 1322 apa? 1322. Nah, 1322 apa? Nah ini, ada perintahnya nih. Bukan karena kita bodoh, bukan. Kalau kita mau, kan tadi kita butuh ke Allah. Allah berfirman, kalau kamu membalas boleh. Tapi jika kamu tidak membalas, maka penebus dosa. Nah, coba ini, bagaimana nih aturannya ini? 1322. Penghapus dosa, Bu. Makanya bagus tuh kalau ada orang yang jahat tuh ya ke Batur. Pak dia tuh bagus berarti. Mendingan bayar sekarang. Dosa tuh bayar sekarang mendingan daripada nanti di akhirat susah bayarnya. Jadi begitu dia sakaratul maut, dia bebas dosa. Gitu, ya bebas dosa. Dan ditanya lagi, loncat ke surga. Gitu kan? Daripada tanya deh, dosa lo Pak. Tanggal saanu kamu begitu ya. Tanggal saanu wah catatan loba. Makanya selama 63 tahun lamun hidup mah dosana banyak tanggal jangan salah Bu, detik ini, jam ini, tanggal ini tuh ada catatannya nanti dibaca gitu, baca kayak hari kemerdekaan. Nama saya misalkan
Nelly gitu kan ya. Tanggal saanu saya zolim ke batur. Tanggal saanu saya maling punya orang. Tanggal saanu saya mengkhianati orang. Ada tuh catat baca, nanti baca sendiri Bu. Baca kitabmu sendiri gitu ya. Oke. Coba apa tadi? Iya Pak, apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 13 Arad surat 13 Arad ayat 22. Dan orang yang sabar karena mengharapkan keridhaan Tuhannya, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Ada berapa tuh? 1 sabar. Poin pertama sabar. Poin kedua Sholat, salat. Poin ketiga menginfakkan sebagian rezeki. sedekah. Iya. Kelima keempat apa? Menolak Menolak kejahatan kebaikan. dengan kebaikan. Ada nggak perintahnya? Ada. Menolak Kejahatan dengan kebaikan. orang berbuat jahat, disakiti kita balas dengan Kebaikan. semakin dia jahat semakin kita baikin. Penghapus dosa Bu. Ya, penghapus dosa ya. Jadi kalau di Quran nggak usah pakai sholat tobat, pakai perbuatan itu. Daripada ibu sholat tobat kan lama tuh, berapa rakaat panjang ting. Sholat tobat mah udah aja pakai itu. Iya, we praktek. Jalan pintas itu. Sholat mah habis itu konsentrasi gitu ya. Habis itu fokus. Ini kan kalau ini mah ibu nggak fokus juga nggak apa-apa, tapi ada perbuatannya. Itu orang jahat, terutama karib kerabat, terutama lagi suami dan istri, terutama anak, ibu, bapak, orang terdekat lah, memaafkan kejahatan dia yang menyakiti kita dengan tetap berbuat baik, melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Ya. Dapatnya bonus ibu kudu yakin Bu, pasti nggak mungkin Allah itu lupa, ya nggak mungkin. Ada dosa kita yang nggak bisa ketemu dengan apapun, maka Allah kasih itu untuk daripada ntar, ya. Gitu. Jadi tadi sabar, Sholat, sedekah, dan berbuat baik. Menolak kejahatan dengan kebaikan. tambahin 2854. Jadi sekarang kalau ngadepin orang jahat Bu, yang julid-julid, senyum aja Bu. Ya Allah, semoga dosaku diampuni, aku tidak akan membalas dia gitu. Kecuali ibu diharapkan naik orai, tongnya tong di eta, dibalas eta mah, tebas. Atau anjing ibu cici, mangga anjing geger lah gitu. Itu baru-baru orang nyamuk kok gini kebun. Nah gitu ya. Itu pakai akal lagi tadi. Ada orai, ada anjing atau ada diudak-udak anjing. Ah, ibu mah mereknya bujur ke anjing. Anjing gegel, belah gitu. Bodoh namanya bodoh baik-baik. Jangan tengok bodoh namanya. Atau ada orai, orai mangga we pacok we. Langsung siapkan apa namanya kain gitu. Udah jalanin ayat 13, surat 13 dua mangga. Alhamdulillah. Nah, jangan ya. Mangga patok. Iya gitu. Kasihin aja tangannya. Atau gini, ada juga nih yang bodoh orang akan beda Allah gini, nyaho ibu mobil nyebrang weh, tabrak weh. Pakai apa? Pakai akal. Pasrahnya umur. Bukan pasrah namanya, bodoh itu mah. Bodoh. Hati-hati cek Allah teh, kamu pakai akal, pakai pendengaran, pakai penglihatan, lihat. Nah, maka dikasih itu supaya kamu bisa melihat kondisi situasi gitu ya. Oke. Salah paling apa Bang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka nafkahkan. Jadi berapa tadi? Poinnya berapa? Pahala 2 kali. Pahala 2 kali, kalau 2 kali Bu, 1 kali aja udah Luar biasa. luar biasa. Ini 2 kali lipat. Aduh Bu. Ayang kos Imah si Raffi Ahmad. Nah, kalau liburan kemana-mana, ya tuh si Arif udah ngerjain tuh dia ya. Jadi dikasih 2 kali pahala. Pahala itu Bu, pahala itu sesuatu yang membuat kecukupan sebagai manusia. Pahala ya, bukan angan-angan pahala itu Bu, ibu doa pahala bukan. Pahala itu dirasakan oleh sendiri. Kemudian pahala itu misalkan ibu karena sabar di jalan Allah, lamun yang duit gampang, lamun ada pinjaman bisa kebayar, nah itu ke pahala tuh ya. Dimudahkan dari segala hal ya. Apalagi tadi Kesabaran, disebabkan karena kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. disuruh lagi pukul atau membuatkan kebaikan. Nah,
Di sini ayatnya. Balas dengan kebaikan. Dibalas dengan kebaikan gitu. Makanya ke anak-anak juga gitu kita ya wayahna lah. Kita posisinya di istri ya mau nggak mau lah ya. Itu ke suami kudu hampuraeunnya. Jadi lautan hampuranya. Tembelah suami dulu. Besok aya nu ngahalang-halang teh budak berbuat Ada. gitu teh. Nah itu makanya orang-orang yang pakai akal. Selalu saya selalu berbuat baik sama suami. Ih. Aduh bener. Dan saya sudah merasakan pahala di Amin. Alhamdulillah. Merasakan segala urusan. Ada uang diurus di dompet. Jadi pahala buat Awas nanti dihilangkan awas saya ada lawan. Geus ri ade wae Bu ya budaya kieu. Tah, karek lebih ayatna itu ya, Bi. Tapi kalau nggak ada orang juga kesempatannya ini bahagia. Kita bahagia itu kan gede kan. Kita bisa gembira nggak? Pahala juga buat dia itu. Dulu ya Bu ya waktu anak-anak kecil paling takut dompet kosong. Oh gitu. Kayaknya Ada terus. Dompet ada isinya. banyak deh now. Dompetnya ada isinya Dompet ini dipakai. isinya KTP. Ya, emang harus ada orang-orang penyemangat kayak gini. Kalau untuk saya mah hiburan aja ya. Udah Jadi jadi hati baik. Tah bener ada kerja jenaka. Memaafkan. ya kenalin saja lah dia masuk ke lapor Pak. Iya harus betul. Jadi intinya tadi, tapi ini menolak kejahatan, menolak kebaikan-kejahatan bukan proses dan perkara mudah, ya, bukan perkara mudah Bu. Banting batin, ya batin dibanting, banting kiri, banting kanan, gitu. Perang batin tuh bener, ya, gitu. Mau nangis nggak bisa, mau tidur nggak bisa, ya. Sakitan berdarah. Nah, gitu ya. Tapi Saya sudah melewati Bu. Alhamdulillah. tinggal sabar Bu. Pasti setitik kebaikan yang Ibu dapatkan pasti menerimanya. Allah itu adalah yang maha penepati janji, ya. Tunggu aja sabar gitu ya. Nah, tambahin tadi 28 berapa? 2884-nya lihat. 2884 masih surat yang sama, di ayatnya 2884 sampai 85. 28, 84 dan 85. Surat Al-Qisas 28 ayat 84 sampai 85. Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Nangkep dulu. Apa tadi katanya? Barang siapa datang membawa kebaikan, maka dia akan mendapat apa? Pahala yang lebih baik. Nah, nih, sedikit ya. Ibu misalkan kan ibu selalu berbuat baik, ya misalkan ke pengen HP lah. Ah saya merek HP nu biasa, misalkan gitu ya. Tapi ibu tuh udah dalam posisi takwa berbuat baik ya. Nanti dapatnya bukan HP yang seperti yang kita mau itu, karena kita nggak mampu beli. Dapatnya 2 kali lipat dari yang bagus itu. Bisa dari hadiah, bisa dari pokoknya dari mana aja lah ya. Tidak disangka itu ya. Nah itu dia ayatnya gini. Jadi mendapatkan. Tapi poinnya dikumpulin tuh. Poin tadi berbuat baiknya poin 1 terus kumpulkan lah poinnya Bu. Kalau kita main time zone anak-anak dulu kan di poin makin banyak kartu makin banyak nggak itu dapatnya. Nah itu ya. Kumpulkan poin berbuat baik nanti dapatnya 2 kali lipat dari itu. Iya gitu ya. Sama dengan suami juga, kumpulin aja terus baik nanti dapat lebih baik dari yang sekarang. Itu udah kayak gitu kan begitu ya. Tapi tong guru disuntrungkeun nya entong. Bidadara di surga. Bidadara. Jangan yang bidadara, enggak mau. Bidadara itu pelayan. Bidadara itu pelayan, Bu. Tapi yang bidadara. Bu, Ari Pramuga itu pelayan bukan? Pelayan. Pelayan, di kereta api pelayan. Cuman penampilannya cantik. Nah, gitu ya. Pelayan yang kelas. Pramugara. Bidadari. Iya. Pelayan surga. Melayani orang-orang yang udah masuk surga. Iya. Ibu mau minum apa? Gitu. Nah, kita nanti diganti dengan siapa Bu? Hah? Pangeran. Ya dengan Pangeran dari negeri antah belantah. Karena surat Pangeran Charles. Ih, saya nggak mau kamu jangan sama tukang selingkuh Atau itu yang lebih ya gitu Pangeran Dadang. gitu ya. Jadi yang kita harapkan nanti adalah lagi gini Bu, inilah bahasa manusianya ya,
hari ini ibu berbuat baik gak hari ini? Ada nggak para pria-pria tampan sedang ngaji hari ini di belahan bumi lain yang dipersiapkan buat yang ini nanti kelak akan kembali? Masya Allah. Ada lah bu, ada bu pria-pria yang sedang ngaji, ini ting di mana di ujung-ujung kita nggak tahu ya di muka bumi ini yang sedang mengkaji Quran. Dia bisa jadi dia juga lagi menghadapi masalah dengan suaminya, menang pengajian kia. Nah bisa gitu kan? Nah, gitu ya. Jadi ada para pasangan hidup kita yang hari ini sudah dipersiapkan Allah di bumi entah berantah di sana. Nanti ketemunya di surga Allah ya. Nah, itu nanti cocok-cocokin. Jadi makanya kalau ibu harus berbuat baik hari ini, berbuat Pak, supaya dapatnya nanti 2 kali lipat yang dari sekarang. Tapi kalau ibu jahat hari ini, dapatnya lebih buruk dari yang sekarang. Ada yang doa hidup semati sampai surga. Itu sok ngatur Allah eta mah. Allah ya. Kecuali yang levelnya sama. Surga punya siapa? Nah, apa yang ngatur mana yang hidup semati berdua? Jadi kalau tes surga aku kok yang ngatur? bucin. Masalahnya satu frekuensi, satu energi tak? Satu energi. Ibu belum tentu ketemu sama suami yang sekarang. Iya. Gitu. Jamai mah yang bertemu Abi di surga. Jamai. Tempat lumayan ke abi we. Oh, Mbak Ama. Mbak kita ngatur awalnya Mbak ya. Yang jeung abi we. Abi wajan apa sus kana Quran. Ada perlawanan. Aya perlawanan asalna mah yang abi we. Jadi gini, yang terlihat sekarang itu Allah tuh mengatur langit dan bumi. Jadi semua aturan tuh begitu kita ikut aturan dia, maka kita akan ketemu Allah tuh dengan aturannya gitu ya. Masalah jodoh, masalah gitu. Ya Allah, hayang suami enak, cek Allah tuh sok ngatur di mesin teke. Kumaha urang we jananya. Pan tinggal bertanya Allah, sudahkah kamu kerjakan Quran? Kan gitu meureun. Ya Allah, aku pengen ketemu suami sekarang. Pan Allah bertanya di, yang dikabul, geus can ngagawean perintah kan gitu meureun cek Allah teh. Encan. Nah, gitu ya. Jadi ibu tidak bisa mengatur Tuhan. Kecuali ibu sudah levelnya tuh perintahnya sudah hampir 50% dikerjain ya. Terus larangannya 5%. Nah, baru itu ya Allah gitu. Bisa ya Allah abdi teh teu jahat-jahatin misalkan gitu. Hayang kieu. Nah, Tapi kan Bu kalau misalkan berdoa mah kan suatu keinginan. Kumaha teh urang. betul. Keinginan hati kita. Tuhan punya keinginan tidak? Nah, keinginan kita dengan Tuhan harus sama. Itu jatuhnya ridho. Kalau keinginan kita beda dan perbuatan kita beda, nggak bakal ketemu dengan keinginan Tuhan. Karena di dalam diri kita ada ruh ciptaannya nggak? Ada jiwa kita nggak yang memberikan itu? Nah, si jiwa tadi harus mengikut keinginan Tuhan. Baru dia bersambung gitu. Kita bisa keinginan kita dilaksanakan oleh Allah. Jadinya masuknya ke terus nyumpun teh dapat tapi jadi susah, dapat tapi tidak bahagia. Itu keinginan kita. Nah makanya ya Allah ya Rob, semoga Engkau memberikan terbaik buat diriku. Udah. Nah pucuk mungkin ulah sok ngatur Allah gitu. Ari urang dia teh diatur ku Allah. Cek Allah baca Qur'an, pelajari. Insol ayatna, itu sempat tuh gini nginsol ayatnya, kayak minta doa ke Allah cek ayatnya, malu tuh, nah gitu meren. Yang dikabulkan. Itu. Jadi kita dikasih jatah, nggak dikasih karunia, nggak dikasih rahmat, ya hanya jatah aja, jatah hidup, jatah rezeki, tapi nggak ada bonus. Itu, misalnya bonus gini, ke rumah suami teh bager, duitna loba, itu bonus namanya. Ya, kalau jatah suami bekerja kita dikasih makan, kasih tempat itu baru jatah, hak dan kewajiban saja. Tapi kalau jaga bager, jaga setia, itu bonus namanya tuh. Nah, udah ganteng, waduh, nah, itu bonus namanya. Kalau ini bonus nggak? Hah? Bonus nggak? Ujiannya lah Bu. Ujiannya ada. Ada. Suami baik, uangnya banyak, Alhamdulillah. tapi ada nyakitinnya. Ya itu bukan bonus, belum lah, masih dalam azab. Belum. Pokoknya si jiwa ibu tenang. Si jiwa itu nggak banyak khawatir. Gini Bu, reka mana di posisi jiwanya relax ngerti nggak? Jadi tenang aja gitu. Tidak ada yang perlu dikhawatir, tidak akan
banyak uangnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Banyak Masya uangnya. Allah. Kamu kan kamu dari Kak Dadang. Tapi dia dipinjemin. Banyak uang ada. Sama pinjam itu Memang Bang berjalan. Oke ya. Ya tadi surat berapa tadi barusan? 28. Oke ya. Nangkep ya, cerna ya. Nah, boleh, Bang. Terus langsung. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang mereka kerjakan. Tuh Allah mah kalau jahat satu, ibu pernah gampar orang, pasti sosok pasti gampar. Itu begitu. Itu apa namanya? Bukan karma, balasannya begitu. Jadi satu, kalau kejahatan satu dibalasnya satu. Tapi kalau baik dibalasnya 2 kali lipat. Nah gitu Allah mah adil nggak Bu? Bu kalau kejahatan satu dibayar 2 mah renyak atau Bu. Jadi PY ya gitu. Ya. Bukan karma ya. Nah, karma tuh bahasa Sanskerta, bahasa Indonesianya, bahasa Islamnya balasan. Itu kan Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Di bahasa Sanskertanya itu karma. Ya. Kalau reinkarnasi bahasa Budanya, di bahasa kita mah kebangkitan. Nah, kebangkitan. Udah pernah ya dengar kebangkitan? Ya, belum, nanti ya next ya. Gitu ya. Bahasa karma mah bahasa Sanskerta, di bahasa Budanya, Buddha yang pakai bahasa itu karma itu. Karma, dharma, dharma, karma. Nah, di bahasa kita mah itu tadi pembalasan. Pembalasan atas kejahatan dan atas kebaikan. Terus habis Apa 85-nya? masih ada? 85. Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu di tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau melaksanakan apa tadi? Tadi hukum yang pertama tadi 1322. Menolak kejahatan? Wajib nggak melaksanakan? Wajib. Oh. Sedekah wajib nggak? Nah, gitu kan Allah bilang kan Allah yang mewajibkan kamu melaksanakan ayat-ayat tadi, cek kalau wajib hukumnya. Jadi kalau kita membalas kejahatan-kejahatan berarti kamu tidak mengikuti perintah Allah gitu ya. Azan ya?